Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan pada kali ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan matrikulasi mata pelajaran kimia di tingkat MTS SMP. Kita masuk pada pertemuan yang keempat. Jadi pada pertemuan ini kita masuk ke materi yang sangat sering kita jumpai dalam sehari-hari. Jadi kita nanti akan masuk pada pembahasan zat aditif pada makanan. Apa itu zat aditif pada makanan? Nanti akan kita bahas dan apa macamnya, apa manfaatnya, dan sebagainya. Namun demikian sebelumnya kita awali dengan fungsi secara umum dari makanan. Nanti pada pembahasan ini akan kita bagi menjadi 3 pembahasan, yaitu diawali dengan pengertian zat aditif alami, serta zat aditif buatan. Langsung saja kita mulai dari pengertian dari zat aditif. Apa yang dimaksud dengan zat aditif pada makanan? Jadi kita menyadari bahwa kita ini setiap hari memerlukan makanan, selain untuk mendapatkan energi, juga untuk memperbaiki sel-sel yang ada dalam tubuh yang telah aus. Kita tahu 28 hari sekali sel-sel pada tubuh kita itu ada perbaikan-perbaikan. Selain itu juga untuk pertumbuhan badan, menjaga suhu badan, dan menjaga badan agar tidak terserang dari penyakit. Makanan yang bergizi itu selalu mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, serta air. Vitamin-vitamin yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman ini fungsinya untuk menambahkan gizi. Misalnya aja pada penambahan vitamin D ke dalam susu untuk mencegah gangguan penyerapan kalsium dan fosfor pada saluran pencernaan dan gangguan mineralisasi struktur. Kemudian penambahan vitamin A ke dalam margarin atau mentega untuk mencegah terjadinya rabun senja. Vitamin C ke dalam sari buah-buahan untuk mencegah sariawan dan skorbut. Dan juga ke dalam makanan itu sering juga ditambahkan mineral. Misalnya saja penambahan zat yodium ke dalam garam sebagai pencegah timbulnya gondok. Jadi yodium merupakan komponen esensial tiroksin dan kelenjar tiroid. Contoh lagi yaitu penambahan lisin ke dalam tepung gandum dimaksudkan untuk meningkatkan gizi makanan. Jadi pada saat ini peranan ilmu kimia seperti yang sudah kita sampaikan di awal-awal bahwa sangat penting dalam perkembangan kesejahteraan manusia saat ini dalam berbagai ilmu, dalam bidang disiplin ilmu, lintas ilmu. Saat ini sudah banyak yang menggunakan atau selalu menggunakan peran dari ilmu kimia termasuk dalam makanan ini. Dalam hal makanan, ini fungsi dari atau peranan ilmu kimia itu untuk meningkatkan kualitas makanan, yaitu dengan ditemukannya berbagai bahan yang berkualitas dari makanan tersebut. Zat-zat yang ditambahkan dengan tujuan meningkatkan kualitas makanan itu nanti kita sebut sebagai zat aditif makanan. Jadi itu zat aditif makanan. Selain untuk meningkatkan kualitas makanan, ada pula zat aditif digunakan untuk tujuan secara bisnis. Jadi artinya secara ekonomis akan lebih menguntungkan karena makanan tanpa zat aditif dianggap kurang menarik dan kurang mengundang selera. Apa definisi atau pengertian zat aditif makanan? Jadi kalau menurut peraturan dari Menkes RI, zat aditif itu adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu. Jadi ingat, di sini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan mutu. Jadi termasuk zat aditif makanan ini diantaranya adalah zat pewarna, pemutih, penyedap rasa dan aroma, ya atau cita rasa, zat pemantap, antioksidan, pengawet, zat pengikat logam, zat
pencerning larutan, zat pengembang adonan, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lain yang ditambahkan untuk meningkatkan kualitas dari makanan itu. Jadi sekali lagi bahwa zat tersebut dimasukkan ke dalam makanan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk memperbaiki daya tarik, cita rasa, menjaga makanan, dan agar tidak membusuk, memisahkan zat lain, dan sebagainya. Yang jelas, secara umum, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas makanan. Namun demikian, penambahan atau penggunaan zat aditif ini, atau disebut dengan food additive, ini akan dilarang apabila tujuannya itu untuk penipuan terhadap konsumen. Jadi dengan adanya penambahan zat aditif, akhirnya konsumen tertarik, tetapi dalam arti itu menurunkan kualitas dari makanan itu sebetulnya. Ini dilarang. Kemudian yang kedua, untuk menyembunyikan kesalahan dalam proses pengolahan. Jadi ketika terjadi kesalahan, kemudian di make up begitu supaya kelihatan lebih menarik. Kemudian dapat menurunkan nilai gizi dari makanan, itu juga tidak diperbolehkan food additive itu. Dan ada satu persyaratan lagi, jika memang masih ada zat lain yang lebih praktis dan ekonomis, maka penggunaan zat aditif ini tidak diperbolehkan. Sehingga nanti masyarakat itu tidak dirugikan secara materi. Zat aditif makanan, nanti kalau kita lihat dari asalnya, kita tinjau berdasarkan asalnya, kita bisa bagi menjadi zat aditif alami dan zat aditif sintesis, atau secara alamiah seperti lecitin, asam sitrat, pewarna dari daun, penyedap dari pala atau rempah, dan sebagainya. Sedangkan yang disintetis dari bahan-bahan lain, dari bahan kimia sintetis juga, yang memiliki sifat serupa dengan bahan alamiah yang sejenis, baik susunan kimia maupun sifat metabolismenya, seperti beta-karotin, asam askorbat, dan lain sebagainya. Pada umumnya, bahan sintetik, bahan buatan, ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bahan-bahan yang alami. Misalnya aja, bahan sintetis ini lebih pekat, lebih stabil, dan tentunya secara ekonomis lebih murah dan sangat mudah untuk didapatkan. Namun demikian, bahan sintetis ini juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Di antaranya bahwa dalam proses pembuatan ini sering terjadi ketidaksempurnaan proses. Apalagi di situ sebetulnya bahan-bahan yang direaksikan itu dalam tanda kutip bisa berbahaya bagi kesehatan atau terhadap tubuh manusia. Sehingga kalau di situ terjadi ketidaksempurnaan proses, maka ada kemungkinan mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Dan kadang bahkan bisa bersifat karsinogen, yaitu racun bagi tubuh yang dapat merangsang terjadinya kanker, baik pada manusia maupun hewan pada umumnya. Apalagi kalau di sini ada tidak hanya sekedar terjadinya ketidaksempurnaan proses, mungkin ada kesalahan proses yang malah justru menjadi fatal. Atau bahkan terjadi kadang pihak produsen, karyawannya atau manajemennya terjadi kesalahan sedikit membaca saja. Jadi kita ingat beberapa kasus misalnya saja pembuatan biskuit yang seharusnya menggunakan bikarbonat, kemudian hanya kehilangan kata bi, jadi hanya karbonat, itu akan berakibat fatal misalnya. Nah, nanti sehingga dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya jenis zat aditif yang digunakan ini berbahaya atau tidak bagi kita. Dan yang jauh lebih penting bagi kita sebagai umat beragama, kita harus memahami, mengetahui kehalalan bahan tersebut. Baik kehalalan dalam bahan bakunya, bahan jadinya, bahkan prosesnya. Ini kita harus mengetahui kehalalannya. Kemudian dosis zat-zat yang dikandung, zat aditif yang dikandungnya, ini kita perlu mengetahui ambang batas yang diperkenankannya. Jangan sampai kita melebihi, kalau melebihi itu nanti akan membahayakan tubuh kita. Dan sebetulnya satu lagi, bahwa apakah zat aditif ini dapat dicerna sesuai dengan struktur tubuh dari masing-masing konsumen.
Karena tiap orang akan berbeda penerimaan terhadap zat aditif ini. Ada yang mungkin akan tahan, ada yang sedikit saja sudah menimbulkan permasalahan bagi kesehatannya dan sebagainya. Kan kita bahas pembagian dari dua zat aditif tadi, yaitu zat aditif alami dan zat aditif sintetis atau buatan. Yang pertama zat aditif alami. Apa saja zat aditif alami yang kita jumpai dalam sehari-hari? Di antaranya adalah zat pewarna. Sekali lagi ini yang alami ya, kita belum membahas pada yang sintetis. Zat pewarna, pewarnaan pada makanan ini biasanya bertujuan agar memberikan penampilan, penampakan yang menarik. Sehingga orang yang akan mengkonsumsi, apalagi kalau ini dijual, konsumen itu tertarik untuk membeli. Jadi bahan yang bernilai bergizi, nilainya tinggi, enak dan teksturnya sangat baik, belum tentu diterima oleh konsumen apabila warnanya itu tidak menarik atau tidak sedap dipandang mata, apalagi berwarna kusam dan sebagainya. Itu justru kita nggak tertarik untuk mengonsumsi. Jadi selain faktor nanti ikut menentukan mutu, warna juga dapat digunakan sebagai indikator. Apakah zat yang kita atau bahan yang kita beli itu segar ataupun mantap atau tidak. Jadi baik tidaknya cara pencampuran atau pengolahan dapat ditandai dengan adanya warna yang seragam dan merata. Jangan sampai ketika kita pengolahan itu kelihatan sekali di bagian-bagian tertentu berwarna yang cerah, yang bagian lain tidak. Itu berarti ketika proses pencampurannya saja tidak bagus. Sangat mungkin itu nanti hal-hal yang atau bahan yang dihasilkan pun juga tidak bagus. Zat pewarna yang digunakan sebagai zat aditif nanti ada dua macam tentunya, yaitu alami dan pewarna buatan. Tapi sekali lagi kita membahas dulu yang alami. Jadi pewarna alami itu seperti apa saja. Zat pewarna alami nanti kalau kita kelompokkan ada beberapa, ada 4 kelompok. Di antaranya yang pertama klorofil, ini merupakan pigmen berwarna hijau yang terdapat pada kloroplas. Nanti biasanya dia dalam klorofil itu juga bersama-sama mengandung karotin dan santofil. Jadi misalnya aja contoh daun pandan, ini warnanya hijau. Kelompok yang kedua yaitu karotenoid, merupakan kelompok pigmen yang berwarna kuning, oranye, merah oranye, serta larut di dalam minyak atau lipid. Karotenoid ini nanti terdapat pada pepaya, kulit pisang, tomat, kunyit, cabai, dan wortel. Kalau Anda perhatikan bahan-bahan atau buah yang saya sebutkan ini warnanya kuning, merah, ataupun oranye. Kemudian yang ketiga, kelompok antasianin dan antoksantin tergolong pigmen yang disebut flavonoid yang pada umumnya larut di dalam air. Antosianin nanti memiliki warna pigmen merah, biru, dan violet. Biasanya dijumpai pada bunga, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sedangkan antoksantin berwarna kuning. Antoksantin nanti terdapat pada lendir daun, dan lendir sel daun yang kebanyakan tidak digunakan sebagai makanan. Yang terakhir kelompok tanin ini dapat tidak berwarna sampai berwarna kuning ataupun coklat, misalnya pada olive, pisang, teh, anggur, dan coklat. Yang kedua, yang berikutnya adalah pemanis. Kita sudah setiap hari kita mengkonsumsi, yaitu diantaranya adalah gula. Nanti baik gula yang terbuat dari tebu, eno, atau nira dari kelapa, diurutkan oleh zat dalam tubuh untuk menghasilkan glukosa. Nah, glukosa ini nanti oleh tubuh melalui proses, ya, nanti kita belajar ya, istilahnya siklus Krebs, itu akan menghasilkan energi. Yang selain itu juga tentunya hasil proses reaksinya menghasilkan gas CO2 dan H2O, tetapi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh adalah kalori atau energi. Nanti gula selain rasanya manis juga dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi, itu kunci utamanya. Berikutnya adalah zat pengawet. Zat pengawet yang dimaksudkan adalah zat yang dapat mencegah kerusakan makanan yang karena adanya pengaruh bakteri, jamur maupun kapang. Zat pengawet sangat berguna untuk melindungi bahan makanan agar tidak cepat membusuk, mengurai, atau terkena hama, ataupun terserang bakteri. Sebagai pengawet nanti yang sering kita gunakan adalah gula dan garam. Ini sudah lama kita gunakan, misalnya untuk manisan atau asinan dan untuk ikan asin. Zat aditif berikutnya adalah penyedap. Jadi bau makanan dan tentunya rasa makanan banyak menentukan kelezatan ya dari makanan tersebut.
baik untuk ketertarikan atau merangsang kita untuk tertarik pada makanan. Sebagai penambah aroma dan rasa diantaranya nanti adalah garam, merica, ketumbar, laos, pala, cabai, tomat, jeruk nipis, jahe, serai, daun salam, dan sebagainya. Sering kita jumpai dalam sehari-hari dan sedang kita gunakan. Zat aditif lainnya secara alami yang sering kita gunakan diantaranya adalah zat pengembang. Yang paling banyak adalah ragi yang digunakan untuk pengembang pada roti. Jadi ragi ini sebetulnya merupakan jamur yang sangat kecil dan akan bertunas membentuk tumbuhan baru. Dan ketika tumbuh akan menghasilkan gas karbon dioksida. Karena gas karbon dioksida inilah yang akhirnya membentuk kantong gas di dalam adonan. Saya rasa itu untuk yang zat aditif alami. Selain nanti juga ada Anda jumpai sehari-hari sebagai zat yang bisa berfungsi sebagai pengempuk, membuat masakan kita menjadi empuk. Biasanya daging, bagaimana daging itu bisa empuk. Kemudian zat pengenyal, ada makanan yang kita nyaman apabila terasa kenyal. Kemudian zat pemantap dan mungkin pencernih dan sebagainya. Masih ada beberapa fungsi lain zat-zat aditif alami. Dan berikutnya kita masuk ke zat aditif buatan, yaitu diantaranya zat pewarna. Zat pewarna sintetis ini adalah zat yang memberikan warna tertentu yang dibuat secara atau yang adanya karena buatan hasil reaksi dari berbagai zat. Meskipun zat yang digunakan itu berasal dari alam juga. Beberapa zat pewarna sintetik diantaranya yang kita kenal adalah indigoten, aluraret, fast green, tetrazine, sunset yellow, brilliant blue, dan erythrosin. Salah satu keuntungannya, kalau kita menggunakan zat pewarna sintetis itu warnanya tajam, lebih tajam dibandingkan dengan yang alami. Dan meskipun kita menggunakannya dalam jumlah yang sangat sedikit atau sangat kecil. Untuk zat-zat pewarna alami, ini kalau sudah diperbolehkan untuk dikonsumsi, ini akan selalu memiliki nomor indeks. Baik di Indonesia maupun yang di Amerika, itu selalu memiliki penomoran warna. Jadi kita sering nanti kalau membeli itu, meskipun kita tahu warna merah, tapi biasanya itu kita menyebutkan dengan nomor. Di Indonesia ada kecenderungan, masih ada beberapa kita jumpai dalam masyarakat, baik masyarakat awam maupun oleh produsen-produsen yang cukup ya bukan ternama tapi yang cukup besar menghasilkan home industry, itu masih memanfaatkan zat pewarna lain digunakan untuk pewarna makanan, misalnya pewarna tekstil maupun pewarna kulit. Ini warnanya memang sangat tajam. Jadi cirinya kalau pewarna makanan itu sebetulnya tidak begitu tajam. Jadi kalau Anda nanti membeli makanan kok warnanya sangat tajam, merah sangat merah, hijau sangat hijau begitu kelihatan, maka kita harus curiga bahwa itu mengandung zat sintetis yang sebetulnya bukan untuk zat sintetis makanan. Kalau zat sintetis makanan pada umumnya warnanya agak kusam, jadi tidak sangat mencolok. Nah, kalau kita mengkonsumsi zat pewarna sintetis yang bukan dikhususkan untuk makanan, itu sangat mungkin akan membahayakan bagi kita, bagi kesehatan kita. Karena di dalamnya itu pada umumnya yang mengakibatkan atau menghasilkan warna yang sangat tajam ini adalah suatu logam-logam, berintikan logam, dan bahkan logam berat. Nah, logam berat ini di dalam sisi metabolisme itu tidak mudah diolah dan tidak mudah diangkut. Dia akan mengendap pada sistem metabolisme kita. Dan tentu ini akan mempengaruhi struktur sel. Memang nanti harus kita sadari bahwa zat pewarna industri ini jauh lebih murah daripada kita membelinya zat pewarna pangan. Sekali lagi kita harus mempertimbangkan kesehatan, apalagi kalau kita menjual untuk konsumen, jangan sampai kita membahayakan konsumen. Kita harus juga saling kita membutuhkan bahwa mereka adalah konsumen yang harus kita hormati. Zat pewarna buatan nanti dikatakan aman, itu minimal ada beberapa persyaratan ambang batas, diantaranya adalah
dia tidak boleh mengandung arsen. Ini lebih dari 0,00014%, kecil sekali ya. Itu kalau di PB kan berapa itu? 1,4 ppg. Dan juga tidak boleh mengandung timbal yang melebihi 0,001%. Sangat kecil. Berarti kan itu angkanya persen sudah berapa digit di belakang koma. Angkanya itu. FAO atau WHO tidak menetapkan ambang batas pemakaian zat warna, tetapi ambang batas konsumsi per hari yang dikenal dengan istilah ADI. Jadi bukan ADI, Acceptable Daily Intake. Penetapan itu dilakukan setelah nanti terjadi karena adanya satu kasus keracunan yang ada pada kembang gula atau permen dan popcorn yang dosisnya terlalu tinggi, di mana akibatnya anak akan terkena diare. Di Amerika sendiri zat pewarna dikategori menjadi 3 kategori, yaitu untuk makanan, untuk obat-obatan, dan untuk kosmetik. Penggunaan zat pewarna dalam bahan makanan ini kita menyadari bahwa nanti produk sering menggunakan zat pewarna ini antara lain adalah minum-minuman, produk olahan susu, kembang gula atau permen, biskuit, makanan hewan peliharaan, produk kering yang berbentuk tepung seperti es krim, sari buah, dan sebagainya. Konsentrasi yang digunakan nanti pada tiap bahan tidak sama dan memiliki batas tertentu. Sering juga untuk menghasilkan warna itu kita boleh saja nanti menggabungkan atau mencampurkan antara beberapa warna. Ya, ini kita baca pada sini ya, pencampuran komplementer. Selain zat warna, kita nanti juga mengenal istilah zat pemutih makanan. Jadi warna putih, misalnya oksida klor, hidrogen peroksida, benzoil peroksida, dan lainnya. Zat pemutih ini baik untuk memperbaiki warna bahan makanan tanpa merusak komposisi dari bahan makanan itu sendiri. Contohnya tepung yang masih baru biasanya akan berwarna kuning kecoklat-coklatan atau kuning keabu-abuan. Zat-zat kuning yang dapat digunakan nanti akan memutihkan tepung itu. Hidrogen peroksida misalnya biasa digunakan untuk memutihkan warna susu yang digunakan untuk membuat keju. Jadi supaya nanti hasil kejunya putih, tidak terlalu kekuningan begitu. Ada zat pemutih yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pemutih zat makanan, juga sebagai bereaksi untuk menjadikan bahan makanan itu larut di dalam air, jadi memiliki fungsi ganda. Misalnya natrium hipoklorit digunakan agar pati yang tidak larut dalam air menjadi larut di dalam air. Dan zat aditif berikutnya adalah zat pemanis. Ini yang harus jadi perhatian kita juga. Zat pemanis sintetik merupakan zat yang dapat menimbulkan rasa manis atau dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis, sedangkan kalori yang dihasilkan jauh lebih rendah daripada gula. Ya, bagi kita yang membutuhkan kalori dari gula tentunya ini tidak menguntungkan. Ini yang sangat diuntungkan adalah beliau orang-orang yang biasanya terkena diabetes. Jadi dia merasakan manis tetapi kalorinya rendah. Tapi bagi kita yang sehat, tentunya kalau kita makan mengkonsumsi gula atau zat yang manis tidak menghasilkan energi, itu tentunya rugi. Karena gula ini kan mempercepat menghasilkan energi di bagian tubuh karena tinggal mengolah dipecah menjadi glukosa melalui siklus Krebs menghasilkan energi. Jadi di sini rasa pemanis buatan ini sangat menguntungkan bagi mereka yang mengonsumsi rasa manis tetapi menghasilkan energi yang rendah. Jadi zat pemanis ini sangat cocok bagi orang-orang yang terkena penyakit diabetes. Mula-mula natrium dan kalsium siklamat yang kemanisannya 30 kali kemanisan sukrosa, 30 kali kemanisannya gula, digunakan sebagai pemanis. Ini cerita awalnya. Kemudian penggunaannya dilarang di Amerika karena diberikan bersifat karsinogen, dapat menyebabkan kanker. Khusus di Indonesia, penggunaan siklamat ini masih diizinkan, tetapi sebenarnya hasil metabolisme siklamat atau sikloheksamin
Ini merupakan senyawa yang bersifat karsinogen. Jadi hasilnya, jadi kalau selamatnya sendiri tidak berbahaya ketika dikonsumsi, tapi setelah masuk dalam tubuh melalui proses metabolisme, ini akan menghasilkan zat yang bersifat karsinogen. Zat pemanis sintetik yang kini banyak digunakan, baik dalam makanan maupun minuman, adalah garam-garam kalsium maupun natrium sakarin. Jadi bukan lagi siklamat, tapi sakarin yang diikat oleh atom unsur kalsium dan natrium. Pada konsentrasi tinggi, sakarin nanti akan menimbulkan rasa pahit. Mengapa? Karena terlalu manis. Malah manis itu kalau terlalu manis itu rasanya getir atau nimbrak. Perhatikan saja bahwa kemanisan sakarin ini 400 kali lebih besar dari kemanisan larutan gula 10%. Kita punya 1 kilogram gula, itu mungkin hanya cukup sebanding dengan 2,5 gramnya sakarin. Hanya sangat-sangat kecil. Jadi mungkin kalau 2,5 gram sepucuk ini aja ya. Ini manisnya sama dengan 1 kilogram gula. Kalau kita guna misalnya buat minuman. Namun di hasil penelitian di Kanada didapatkan bahwa penggunaan 5% sakarin dalam ransum tikus yang diuji coba tikus dapat merangsang terjadinya tumor di kandung kemih. Ya, ini memang belum sampai ke manusia, tetapi hasil penelitian berikutnya tentunya akan berkembang, kemungkinan bisa juga terjadi pada manusia. Zat pemanis lain diantaranya adalah julsin yang kemanisannya 250 kali rasa manisnya gula. Agak rendah dibandingkan dengan sakarin tadi. Pada permen ini banyak dipakai sorbitol, yaitu suatu senyawa polihidroksi yang mengandung kalori sama dengan gula. Kalau sorbitol ini bukan rendah kalori tapi tetap memiliki kalori yang cukup tinggi. Nah, penggunaan sorbitol ini dibandingkan gula bahwa dia tidak terurai dalam mulut sehingga tidak merusak gigi. Beda kalau kita makan gula, mengkonsumsi gula langsung ini akan terurai mulai dari mulut. Pemakaian sorbitol yang terlalu banyak juga dapat menimbulkan diare. Zat berikutnya adalah zat pengawet. Zat pengawet terdiri dari senyawa organik dan anorganik. Nanti pengawet organik digunakan baik dalam bentuk asam maupun garam. Jadi contoh propanoat, asam asetat, asam benzoat, dan epoksida. Pengawet anorganik penggunaannya tidak seluas atau tidak banyak. Di antaranya yang merupakan pengawet anorganik adalah sulfit, nitrat, dan nitrit. Biasanya digunakan sebagai pengawetan daging. Zat pengawet yang paling banyak digunakan adalah natrium benzoat. Jadi ini karena aman dan tidak berbahaya. Nanti mengenai asam benzoat itu kita bahas di kelas 12 nanti. Zat pengawet yang digunakan untuk makanan kaleng antara lain natrium benzoat, natrium nitrat, dan asam sitrat. Zat pengawet yang untuk buah-buahan di dalam kaleng antara lain nanti gula. Kalau ini yang alami, kita singgung sedikit di sini. Namun sekarang yang paling banyak digunakan juga bahwa natrium benzoat ini digunakan dalam makanan dan minuman yang berasa asam. Sendawa nanti digunakan untuk mengawetkan daging. Jadi agar daging ini tidak terkena spora Clostridium botulinum. Selain itu nanti sendawa ini juga dapat menstabilkan warna daging supaya tidak rusak warnanya. Natrium dan kalsium propionat nanti dapat digunakan untuk mencegah hama berupa binatang kapang pada roti dan kue kering. Sedangkan asam sorbat digunakan untuk mencegah kabang di dalam keju. Etilen oksida, etil format, dan propilen format merupakan bahan fumigasi yang digunakan untuk menghilangkan hama dari bumbu-bumbuan, kacang-kacangan, dan buah-buahan kering. Namun demikian nanti kalau kita terlalu banyak makan makanan yang mengandung pengawet, nanti sebetulnya akan mengurangi daya tahan tubuh terhadap serangan berbagai penyakit. Berikutnya adalah antioksidan. Antioksidan adalah zat yang mencegah atau mengurangi terjadinya reaksi oksidasi. Jadi artinya kalau zat itu
teroksidasi itu biasanya sudah berubah zatnya, meskipun tidak selalu rusak, tapi kebanyakan memang rusak, tidak sesuai dengan harapan kita. Makanan yang mengandung lemak nabati mudah mengalami ketengian oleh adanya reaksi oksidasi, ya akibat adanya pengaruh oksigen dan cahaya di zat itu berubah. Jadi kalau minyak misalnya akan menjadi tengi. Untuk mencegah ketengian minyak biasanya digunakan antioksidan. Jadi contoh antioksidan sintesis diantaranya adalah BHA, butyl hidroksianisol, butyl hidroksitoluen (BHT), propil galat (PG), dan not dihidroksiguaresio yaitu NDGA. Antioksidan sintetis biasanya nanti agak beracun sehingga pemakaiannya harus memperhatikan beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Jadi kita tidak hanya asal mencampur supaya awet gitu aja. BHT dapat menyembuhkan tumor dan membuat awet muda. Akan tetapi pemakaian BHT yang terlalu banyak juga dapat menimbulkan alergi. Zat aditif berikutnya adalah zat pengikat logam. Zat pengikat logam atau disebut dengan sekuestran merupakan bahan stabil yang digunakan dalam berbagai pengolahan bahan makanan. Senyawa ini nanti dapat membantu menstabilkan warna, cita rasa, dan tekstur. Logam yang terdapat dalam bahan alami nanti dalam bentuk senyawa kompleks seperti dalam klorofil, peritin, klorofil, fosforin, hemoglobin, vitamin B12, serta dalam berbagai enzim. Nah, ion-ion logam nanti dapat terlepas dari ikatan kompleksnya karena terhidrolisis maupun terdegradasi. Nah, ion logam bebas mudah bereaksi dan mengakibatkan perubahan warna. Bisa menimbulkan ketengian, kekeruhan, maupun perubahan rasa. Nah, sekuestran akan mengikat ion logam sehingga nanti menjadi stabil bahan tersebut. Sekuestran yang paling sering digunakan dalam bahan makanan adalah nanti asam sitrat dan turunannya, fosfat, dan garam etilen diamin tetraasetat atau EDTA. Sekuestran nanti dapat menghambat proses oksidasi. Jadi garam EDTA dalam 500 ppm sangat efektif sebagai antioksidan dalam sistem emulsi, misalnya untuk mayonaise, margarin, dan lainnya. Polifosfat dan EDTA digunakan pada pengolahan ikan kalengan untuk mencegah pembentukan kristal magnesium amonium fosfat yang menyerupai kristal gelas yang terbentuk selama penyimpanan. Dengan penambahan sekuestran pada sayuran nanti dapat mencegah perubahan warna yang disebabkan oleh logam. Juga dapat melepaskan ion kalsium dari pektin dinding sel sehingga menyebabkan sayuran nanti menjadi lunak. Asam sitrat dan fosfat yang digunakan dalam minuman selain nanti sebagai asidulan atau pengasam juga berguna untuk mengikat logam yang dapat mengkatalisis oksidasi komponen cita rasa dan warna. Penggunaan EDTA yang berlebihan dalam bahan makanan akan menyebabkan tubuh kekurangan kalsium dan mineral yang lainnya. Berikutnya adalah penyedap, diantaranya adalah pembangkit cita rasa. Jadi untuk membangkitkan cita rasa nanti dihadirkan senyawa sintetik yang menimbulkan rasa enak. Senyawa ini digunakan bagi bahan-bahan yang dapat meningkatkan rasa enak atau menekan rasa yang tidak diinginkan dari suatu bahan makanan. Misalnya saja penambahan asam L-glutamat pada daging atau sop akan menimbulkan cita rasa yang lain dari cita rasa asam amino tersebut. Monosodium glutamat atau MSG atau mononatrium glutamat atau garam natrium dari asam glutamat dan merupakan senyawa cita rasa. Mungkin dalam sehari-hari nanti kita sebut bahwa monosodium ini sebagai minyak bumbu masak. Jadi dalam bentuk kristal monohidrat dikenal dengan vetsin dalam berbagai merek, jadi bumbu masak. MSG murni tidak berbau, tetapi memiliki rasa yang nyata, yaitu campuran rasa manis dan asin yang enak terasa di mulut. MSG hanya digunakan pada sayuran, daging sop, kaldu. Nanti kaldu MSG menimbulkan rasa daging.
kata-kata orang Indonesia, ini saya nggak tahu Anda apakah penggemar atau justru anti dari MSG atau bensin, tapi rata-rata orang Indonesia itu mengkonsumsi MSG sebanyak 0,12 kilogram per tahun. Berikutnya adalah pembangkit cita rasa dari MSG ini. Jadi ceritanya MSG ini pada zaman dulu di Cina nanti diproduksi dari rumput laut. Kemudian secara besar-besaran menggunakan bahan gluten dari gandum, jagung, kedelai, serta hasil samping pembuatan gula bit atau molase tebu atau kita sebut dengan tetes. Di samping itu MSG juga dapat dibuat dari hasil fermentasi karbohidrat. Secara komersial, MSG biasanya dibuat dari gluten gandum, hasil samping gula bit atau molase. Di Indonesia yang paling banyak dengan molase, tadi saya sebutkan yaitu tetes. Tetapi penggunaan MSG yang berlebihan ini akan menimbulkan satu gejala yang dinamakan dengan Chinese Restaurant Syndrome (CRS), yaitu suatu gejala yang merasa kesemutan. Jadi ini ceritanya dulu di Cina. Jadi orang kebanyakan ini, jadi kalau kita makan terlalu banyak bumbu masak akan berakibat seperti ini. Jadi merasa kesemutan pada punggung, leher, dan rahang. Leher terasa panas, sesak napas, dan pusing. Karena ini dimungkinkan adanya senyawa hasil metabolisme glutamat seperti asam aminobutyrat, serotin, dan histamin. Sehingga penggunaan MSG yang berlebihan ini akan melemahkan kerja sel-sel saraf otak dan tentunya akan membahayakan manusia itu sendiri. Cita rasa tiruan atau sintetik yang banyak kita gunakan, khususnya nanti untuk menghasilkan senyawa-senyawa yang beraroma, ini pada umumnya merupakan ester. Ester ini merupakan bahan sintetis untuk rasa dan bau. Kemarin sudah sempat kita singgung ya, untuk pewangi itu juga ester. Perasa itu juga ester. Jadi kita nanti akan menghasilkan rasa-rasa yang kita harapkan. Dan itu mirip dengan yang ada dalam alami. Misalnya aroma buah-buahan atau rasa buah-buahan. Itu bisa saja. Misalnya saja ini saya contohkan, benzaldehyde memiliki rasa dan bau seperti buah lobi-lobi. Etil butirat memiliki rasa dan bau buah nanas. Jadi kita kalau Anda beli sari jeruk atau sari nanas, rasa jeruk, berbau jeruk, itu jangan dikira dari jeruk. Itu kalau jeruk itu berarti mengandung oktil asetat gitu. Ini sintetis gitu. Contoh lagi amil asetat ini berasa dan berbau pisang, amil valerat berbau dan berasa buah apel, serta vanilin memberikan aroma serupa dengan ekstrak vanili. Jadi cita rasa ini cukup banyak sebetulnya, saya hanya membuka beberapa saja. Ini senyawa-senyawa yang ada, ini semuanya adalah hasil sintetis ya. Nanti aroma yang diberikan, jadi misalnya vanilin, aroma vanili, penggunaannya ini maksimal atau ambang batasnya 31,5 ppm. Titik didihnya adalah 81,5. Dan sebagainya, benzaldehyde itu cherry, aldehid, kayu manis, mentol, mint, dan seterusnya. Jadi ini data, nanti bisa Anda cari literatur, senyawa-senyawa flavonomatik, yaitu yang memberikan rasa dan bau buah-buahan tertentu yang dicampurkan pada makanan sebagai zat aditif. Namun nanti minum-minuman semacam ini biasanya nanti berkalori rendah dan kurang mengandung gizi. Dan bahkan kalau terlalu banyak minum minuman dari bahan sintetis ini dapat mengurangi atau menurunkan kesehatan tubuh kita. Perlu Anda ketahui, untuk memperoleh tiruan aroma yang khas dari suatu jenis bahan, senyawa flavonomatik tersebut saling dicampurkan dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Setiap aroma tiruan memiliki komponen flavonomatik dan konsentrasi yang berbeda-beda juga. Zat aditif lainnya diantaranya adalah zat pemantap. Penambahan zat pemantap pada makanan tujuannya untuk memperoleh tekstur makanan yang dikehendaki.
Misalnya untuk memperoleh tekstur keras dapat ditambahkan garam-garam kalsium, di mana ion kalsium akan berikatan dengan pektin membentuk kalsium pektinat yang tidak larut. Ion trivalen seperti ion aluminium, misalnya yang bentuk ionnya Al3+, nanti biasa digunakan pada pembuatan pickle mentimun atau ketimun agar tekstur pickle diperoleh tetap keras dan renyah. Jadi timunnya tetap renyah meskipun agak lama mengirisnya. Gitu. Zat pengembang adonan ini juga cukup banyak yang kita kenal bahwa beberapa senyawa kimia akan terurai dengan menghasilkan gas dalam adonan roti. Senyawa kimia tersebut terdapat dalam tepung terigu yang sudah diperam, tepung adonan, dan tepung soda kue. Bahan pengembang ini pada dasarnya digunakan agar atau dicampurkan agar menghasilkan gas karbon dioksida CO2. Nah, yang dapat menghasilkan ini diantaranya adalah dari garam karbonat atau garam bikarbonat. Bahan pengembang yang umum digunakan adalah natrium bikarbonat, NaHCO3. Kadang garam amonium karbonat atau amonium bikarbonat juga digunakan, tetapi garam-garam ini terurai pada suhu yang tinggi. Sedangkan garam kalium bikarbonat KHCO3 ini jarang digunakan karena bersifat higroskopis dan dapat sedikit menimbulkan rasa pahit. Soda kue aktivitas cepat terbuat dari dua macam asam, yaitu asam tartrat dan garam asam katartrat, kalium tartrat, yang mudah larut dalam air dingin. Karena itu nanti kecepatan pelepasan CO2-nya lebih cepat. Gitu. Dan karena memang yang diharapkan kan menghasilkan gas CO2 ini. Baik, saya rasa untuk penjelasan saya terkait dengan bahan zat aditif pada makanan, saya rasa cukup. Nanti akan kita lanjutkan zat adiktif dan psikotropika. Saya rasa pertemuan yang keempat ini saya rasa cukup dulu. Nanti kita lanjutkan dan dari saya sampaikan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat. Jadi kita nanti mengetahui zat-zat aditif pada makanan, apa fungsinya, dan apa risiko atau bahayanya, sehingga kita nanti bisa memanfaatkan dan kita bisa menghindari kalau memang itu membahayakan bagi kita. Saya cukup. Marilah pertemuan ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya saya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.